Iman yang membawa pemulihan. Dalam kehidupan, setiap orang pasti pernah mengalami luka. Luka itu bisa berasal dari kegagalan, kekecewaan, kehilangan, atau pengalaman hidup yang menyakitkan. Ada luka yang terlihat, tetapi ada juga luka yang tersembunyi di dalam hati, yang tidak diketahui oleh orang lain. Ketika luka itu terjadi, tidak mudah untuk pulih. Ada rasa sakit, ada kecewa, ada kelelahan yang membuat kita sulit untuk bangkit. Bahkan terkadang kita merasa tidak akan pernah kembali seperti semula. Banyak orang mencoba mencari pemulihan dengan cara mereka sendiri. Mereka berusaha melupakan, menyibukkan diri, atau menutupi luka tersebut. Namun seringkali, luka itu tetap ada dan belum benar-benar sembuh. Firman Tuhan mengajarkan bahwa pemulihan sejati datang dari Tuhan. Dialah sumber kesembuhan yang sesungguhnya. Dan salah satu kunci untuk mengalami pemulihan itu adalah iman. Mazmur 147 ayat 3 berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayat ini menunjukkan betapa Tuhan peduli terhadap kondisi hati kita. Tuhan tidak hanya melihat dari luar, tetapi Dia melihat luka yang ada di dalam. Dan Dia rindu untuk menyembuhkan serta memulihkan kita. Namun seringkali, yang menghalangi pemulihan adalah hati kita sendiri. Kita terlalu terluka sehingga sulit percaya lagi. Kita takut berharap karena tidak ingin kecewa lagi. Kita menutup hati, bahkan terhadap Tuhan. Disinilah iman berperan penting. Iman membuat kita berani membuka hati kembali kepada Tuhan. Iman membuat kita percaya bahwa Tuhan tidak akan menyakiti kita, tetapi justru memulihkan kita. Dalam Alkitab, ada kisah tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk sembuh, tetapi tidak berhasil. Bahkan keadaannya semakin memburuk. Secara manusia, ia sudah kehabisan harapan. Namun di tengah keputusasaan itu, ia memiliki iman kepada Tuhan. Markus 5 ayat 28 berkata, Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman perempuan ini sederhana, tetapi penuh keyakinan. Ia percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkannya. Dan karena iman itu, ia mengambil langkah untuk datang kepada Yesus. Markus 5 ayat 34 berkata, Lalu katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yesus menegaskan bahwa pemulihan yang terjadi bukan hanya karena sentuhan fisik, tetapi karena iman. Iman membuka jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidupnya. Hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Pemulihan bukan hanya tentang waktu berlalu, tetapi tentang bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan iman. Iman yang membawa pemulihan bukan berarti kita tidak merasakan sakit. Kita tetap bisa menangis, tetap bisa merasa lelah. Namun iman membuat kita tidak tinggal dalam luka itu. Iman membawa kita kepada Tuhan, dan di dalam hadirat-Nya kita menemukan kekuatan yang baru. Yesaya 53 ayat 5 berkata, Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini menunjukkan bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan. Bukan hanya kesembuhan fisik, tetapi juga kesembuhan hati dan jiwa. Tuhan mengerti setiap luka yang kita alami. Dia tahu rasa sakit kita, dan Dia rindu memulihkan kita secara utuh. Namun pemulihan seringkali adalah sebuah proses. Tidak selalu terjadi seketika. Ada waktu di mana Tuhan bekerja perlahan-lahan, memulihkan bagian demi bagian dalam hidup kita. Dalam proses itu, iman kita terus dibentuk. Kita belajar untuk percaya kepada Tuhan setiap hari. Kita belajar untuk menyerahkan luka kita kepadanya, sedikit demi sedikit. Mazmur 30 ayat 6 berkata, Pada waktu petang datang tangisan, tetapi pada waktu pagi terdengar sorak-sorai. Ayat ini memberikan pengharapan bahwa kesedihan tidak berlangsung selamanya. Akan ada waktu di mana Tuhan mengubah tangisan menjadi sukacita. Hari ini, jika kita sedang terluka, jangan menutup hati. Jangan menjauh dari Tuhan.
Justru datanglah kepadanya dengan iman. Mungkin kita tidak langsung merasakan perubahan, tetapi percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja. Dia sedang menyentuh hati kita, memulihkan luka kita, dan menguatkan kita. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Tuhan. Tidak ada keadaan yang terlalu rusak baginya. Tuhan sanggup memulihkan segalanya. Iman adalah jembatan yang membawa kita dari luka menuju pemulihan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita memberi ruang baginya untuk bekerja dalam hidup kita. Mari kita memilih untuk percaya. Mari kita membuka hati kepada Tuhan. Dan biarlah iman kita membawa kita mengalami pemulihan yang sejati. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala luka dan kelelahan kami. Engkau tahu setiap rasa sakit yang kami alami. Kami percaya Engkau adalah sumber pemulihan kami. Kuatkan iman kami supaya kami berani datang kepadamu dan membuka hati kami. Pulihkan kami sepenuhnya, ya Tuhan, dan berikan kami kekuatan yang baru untuk melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.